Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunil islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa i'tamara man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dhilalata 'ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati al-muallif al-kitab al-iqna' al-lami al-fadil al-kamil qutb al-aqtab Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib wa muallif kitab Kifayatul Akhyar al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaisi al-Husni ad-Damsyiki al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudariku, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di hari kedua pengajian kali ini, pengajian online, pengajian khusus bertemakan fiqhus shaum, yaitu fikih seputar puasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, baik nikmat sehat, terus juga nikmat rezeki, terus juga nikmat, banyak sekali kenikmatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal islam wal ihsan. Dan juga ini tak luput juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah ke seluruh alam dunia ini, hingga umat Islam kali ini mengenal Islam secara utuh, dan juga nanti di akhirat kelak Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu dengan syafaatul uzma. Dan juga tak luput juga kepada para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya yang tahir dan sebagainya. Saudara-saudariku yang berbahagia, para pemirsa online yang menyimak pengajian kali ini, alhamdulillah di hari kemarin kita sudah membahas yaitu apa sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana posting juga di Facebook atau di Instagram dan juga di WhatsApp dan sebagainya. Apa sih yang harus kita siapkan? Ini murajaah terlebih dahulu sebelum masuk ke materi baru. Pertama yang harus kita siapkan adalah i'dadul ilmi. Yang pertama adalah mempersiapkan ilmu pengetahuannya. Artinya kita belajar ilmu tentang puasa dulu. Karena kalau kita melakukan ibadah, menunaikan ibadah baik sholat, zakat, puasa, haji tanpa ilmu,
maka itu tidak sah walaupun menunaikan ibadahnya itu secara sempurna. Makanya kita menunaikan ibadah harus dilandaskan dengan ilmu pengetahuan kita. Nah, itu yang harus kita siapkan. Yang paling ditekankan dalam persiapan kali ini adalah persiapan ilmu pengetahuannya, apa sih mana som dan sebagainya. Oke, yang udah jelaskan. Dan juga yang kedua adalah i'dadul jasadi war ruhi. Yang kedua adalah persiapan jasmani dan rohaninya. Gimana caranya? Bagi yang Ramadan kemarin gak puasa, sekarang harus puasa karena capek. Latihan dari sekarang puasa 3 hari gak apa-apa. Mau Senin Kemis, terus juga syariat Islamnya dia akan juga puasa Rajab, puasa Syaban, itu puasa sunnah gitu. Dan juga selain puasa juga persiapkan juga ibadah kita, ngaji Quran, terus juga baca aurat, terus juga memperbanyak sholat sunnah. Ya minimal qabla ba'da dulu dah. Kalau malas melakukan amalan-amalan nawafilnya. Yang ketiga yaitu i'dadul kasabi. Apa itu i'dadul kasabi? Yaitu mempersiapkan dari segi finansialnya. Yaitu bersungguh-sungguh dalam untuk mencari nafkah agar nanti di bulan Ramadan kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ramadan enggak capek kerja. Fokusnya ibadah karena uang sudah terkumpul, uang sudah siap, harta sudah siap, terus juga jasmani rohaninya sudah siap, terus juga keilmuannya sudah matang. Itu Masya Allah ajib. Insya Allah kedepannya di bulan Ramadan kita melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu lancar insya Allah ta'ala. Dan juga kita udah menerangkan juga nyondongnya ke Kifayatul Akhyar tapi ngambil di Iqna juga. Kemarin kita sudah menerangkan tentang makna saum. Jadi 3 tema yang kemarin terangkan. Pertama, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Udah. Yang kedua, makna saum beserta dalilnya, dalil saumnya. Yang ketiga adalah bagaimana sejarah asal usul puasa Ramadan itu mulai dari kapan, dan juga bagaimana untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan sudah diterangkan. Kedua yaitu menerangkan tentang makna saum. Adapun saum menurut bahasa sekali lagi yaitu al-imsaku. As-saum lughatan huwa al-imsaku. Yang pertama, saum menurut bahasa adalah al-imsak, artinya menahan diri. Al-imsaku 'ani syai'i, menahan dari perbuatan sesuatu. Oke. Contohnya gimana? Ini cerita dari Siti Maryam binti Imran atau juga disebut Ummu Sayyidina Isa alaihissalam. Dalam firman-Nya qala Allah Ta'ala inni nazartu lirrahmani sauma. Ini ngambil surah Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku ini udah bernazar untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Nah, puasanya Siti Maryam gimana? Imsakan, itu menahan diri. Bahkan di sini juga disebutkan imsakan wa sukutan anil kalam, yaitu menahan diri atau diam dari bicara. Jadi artinya diam, ngebingkem. Nah, itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, kalau di sini kan di Kifayatul Akhyar panjang, kalau di kitab Iqna, nah kita ngambil dua-duanya aja. Menurut istilah yaitu as-shaumu syar'an huwa imsakun makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'iti wujubi shaum tsabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Ini menurut kitab Kifayatul Akhyar. Apa artinya? Itu menahan diri secara khusus dari seorang yang khusus di waktu yang khusus dengan syarat-syaratnya, kemudian kewajiban puasa yang telah sabit itu tetap bil kitabi dengan Al-Quran
as-sunnah juga hadis, yang ketiga dengan ijma'ul ummah, itu ijma'ul ulama. Itu menurut kitab Kifayatul Akhyar. Gimana kalau kita menurut Iqna? Kita ngambil ini berbagai kitab. Karena kitab ini gini, kalau kitab sono gitu. Imsakun anil muftirati ala wajhi makhsusin ma'an niyah. Adapun imsak, adapun menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa ala wajhi makhsusin, atas arahan yang khusus, ma'an niyati beserta niat puasa. Jadi kesimpulannya bahwasanya gini. As-shaumu syar'an huwa imsakun 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu ada tiga tuh pengertiannya. Pahami ya baik-baik ya. Nah itu. Terus tema yang kemarin, yang selanjutnya yaitu apa? Yang kemarin apa? Mata di Kifayatul Akhyar memang nggak ada sih ini tentang ru'yatul hilal, tapi mungkin ada di belakang. Nah, kalau di Iqna di depan. Nah, kemarin tema yang ketiga yaitu wa furida fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Diwajibkan puasa, asal mulanya puasa di bulan Ramadan tersebut, Allah turunkan syariat puasa di akhir Sya'ban atau di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi ini diturunkannya di kota Madinah. Beda lagi kalau menunaikan sholat, diturunkan syariat sholat yang 5 waktu itu di mana? Yaitu di Sidratul Muntaha, tapi disampaikannya pas di Mekah. Warkanu salah satu shaimun, pertama orang yang puasa, kedua ya niat, ketiga imsak yaitu menahan diri. Dan juga di situ wajibu, dan juga wajib sauma Ramadan, puasa di bulan Ramadan bi ahadi amroin, dengan salah satu dua urusan. Artinya ini dari sisi ketetapan apa? Ketetapan kapan mulai puasanya. Bi ahadi amroin itu dari sisi ketetapannya di antara dua pilihan. Yang pertama apa? Ikmalu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan di bulan Sya'ban nih, setelah mulainya tanggal 1 Ramadan, setelah bulan Sya'ban itu sempurna sampai tanggal 30 Sya'ban. Nah itu yang pertama. Yang kedua dengan cara apa? Ru'yatul hilal fi lailati 30 min syahri Sya'ban. Yang kedua, tanggal 1 Ramadan itu setelah kita apa? Ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Melihat hilal. Ya, semacam bulan sabit dan sebagainya lah. Ketinggiannya kalau menurut ilmu falak itu minimal 2 derajat. Minimal 2 derajat. Artinya minimal 2 derajat itu harus benar-benar terlihat tampak. Sekarang mah ada alat teleskop, terus juga ada dan sebagainya. Bahkan bisa juga lihat dengan cara mata terbuka. Misalnya kita lihat sendiri tanpa alat apapun, tapi terlihat ru'yatul hilalnya. Nah, bagaimana cara untuk melihat ru'yatul hilal? Ya sore, yang siang. Persiapan jam 4. Nah, mulai jam 5:30 pantau. Ini nongol kagak ru'yatul hilalnya? Hilalnya kelihatan nggak gitu? Oh ini nongol 2 derajat, ya besok puasa, umumnya kayak gitu. Gimana kalau sikap kita ketika ada seseorang melihat hilal, melihat kayak bulan sabit yang 2 derajat tersebut tingginya itu? Nih, ini ada hadis Nabi dari Ibnu Umar. Akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat ru'yatul hilal, fasoma wa amaron nas bisyamihi, maka
Ketika lihat hilal, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk menunaikan ibadah puasa. Rawahu Abu Dawud. Itu juga ada ceritanya ini, anna Arabian syahida inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati fa amara nas bi sami wal ma'na bi thubati bil wahid wal ihtiyat bi shaumi wa ya syahadah. Artinya ketika sikap kita ada orang yang melihat ru'yatul hilal, nah itu harus ada kesaksiannya. Kesaksiannya gimana? Ya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah ente ini mengucap menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Nah itu. Naam, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah anda ini bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Iya. Kata menurut orang Badui itu. Ada Badui itu. Maka sudah seperti itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal untuk melantunkan kalimat adzan, dan kedua kasih tahu bahwa besok mulai puasa di bulan Ramadan. Nah itu kalau kita mah ada ini pihak pengadilan agama. Apakah benar? Apakah benar kamu melihat hilal? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di kita kagak cukup juga. Sebenarnya kalau udah saksi itu kagak cukup, udah cukup. Tapi kalau di kita kagak cukup, diakhiri dengan sidang isbat. Kenapa? Ada sidang isbat, sidang penetapan tentang suatu Ramadan. Karena di berbagai daerah apakah ada yang lihat atau kagak misalnya. Nah, kalau kita ini lihat rute kita umpamanya di Indonesia. Kita di Indonesia. Di antara daerah ini 1-2 daerah ini melihat ru'yatul hilal, maka sama juga besok bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Walaupun ini satu daerah dong, umpamanya Sukabumi lah yang lihat ru'yatul hilal, yang lihat hilal di bulan Buan. Yang lain kagak, umpamanya mendung dan sebagainya. Tapi di Sukabumi kelihatan. Maka kalau di sidang isbatkan kan ada musyawarah dan ini bahwasanya tetap puasanya besok. Karena ini mencakup seluruh negara gitu. Dan sebagainya. Karena di situ ada sidang isbat, di situ ada jida, ada ini kan ada diskusi. Saya lihat gini, bagaimana gini, banyak sekali perbincangan dan juga diakhiri dengan keputusan penetapan tanggal 1 Ramadan diumumin sama Menteri Agama ya di kita itu. Dari dulu Masya Allah peduli banget sampai sekarang. Nah itu dengan ru'yatul hilal. Makanya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal, wa aftiru, dan juga berbukalah atau berlebaranlah liru'yatihi dengan melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddah 30 yawan. Kau kagak kelihatan, udah besoknya jadi tanggal 30. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Masya Allah. Nah, kemarin kita udah menerangkan tentang apa? Tentang 3 materi. Semua atau 3 atau 4. Pertama, menerangkan tentang apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, apa makna puasa baik secara lughah maupun secara istilah. Yang ketiga, sejarah asal usulnya diturunkannya syariat puasa. Yang keempat, penetapan tanggal 1 di bulan suci Ramadan, apakah dengan ru'yatul hilal atau sudah sampai tanggal 30 Sya'ban. Nah itu, Masya Allah, itu udah 4, tapi simple. Di sini di sini kita ngambil dulu sebelum di sini kalau di Kifayatul Ahliya syaratnya dulu, tapi mau ngambil aqsamus shaum. Aqsamus shaum itu adalah pembagian puasa. Aqsamus shaum itu ada
Ada 4 aqsamus shaum itu. Pertama adalah shaumul wajib. Yang pertama adalah puasa wajib. Jadi ada 4 puasa. Shaumul wajib. Nah, artinya puasa shaumul wajib itu diartikan puasa yang diwajibkan. Wajibun bi asli syar'i, wajib dengan asal atau asasnya syarak. Artinya benar-benar disyariatkan untuk diwajibkannya untuk melakukan puasa wajib. Ai bi ghairi sabab minal mutakallif. Jadi ada 2 sebab puasa. Jadi ada 2 keterangan puasa wajib itu. Pertama, apa? Wajib bi asli syar'i. Wajib dengan asalnya dari syariat Islam tersendiri. Apa keterangannya? Ai bi ghairi sabab minal mutakallif, yaitu tegasnya dengan selain sebab atau tidak ada sebab dari orang yang dibebankan untuk melakukan puasa. Maksudnya kalau disingkat yaitu puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan memang udah disyariatkan. Lihat aja firman Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan puasa adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, sebagai apa? Petunjuk untuk kita semua, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat syahra, nah ini yang dimaksudi melihat ru'yatul hilal. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka berpuasalah. Falyasumhu asalnya itu, hu-nya kembali merujuknya ke Ramadan, syahrul Ramadan. Nah itu dalilnya. Wajib bi asli syar'i, ini wajib disebabkan udah ketentuannya dari Allah SWT, udah ada syariatnya. Ini sebagaimana puasa Ramadan ini dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Itu puasa Ramadan. Ada juga yang kedua adalah wajib bisababi minal mutakallif. Yang kedua, wajib hukumnya puasa, tapi ada sebab. Ada sebab apa? Ada sebab dari orang yang akan menunaikannya. Jadi ada sebabnya. Kenapa kamu puasa? Kalau Ramadan kan beda. Ai bighairi sabab minal mutakallif. Yang wajib yang pertama itu. Kenapa ente puasa Ramadan? Ya ini syariat Allah, udah. Enggak ada sebab. Enggak ada sebab. Ini syariat dari Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Udah. Allah berkata, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Kita udah puasa. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Itu aja disebabkan syariat. Dengan asal syariah. Yang kedua, puasa disebabkan dari apa? Dari mukallaf, itu orang yang terbebani, orang yang dikasih beban lah artinya. Seperti apa puasa yang dikasih beban itu? Shaumun nadar wal kafarah wal qada. Ada 3 puasa yang ada sebab dari orang yang dibebani itu. Pertama, puasa nadar.
Nah, kayak Siti Maryam nih, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku nadartu, bahwa aku ini udah nadar. Berarti puasa nadar. Itu. Puasanya gimana? Bingkem. Sukut anil kalam. Bingkem. Kecuali baca Quran, baca amalan. Kalau Sayyidah Maryam kan sebelum diturunkannya Injil kan kitab Zabur atau apa gitu kan. Siti Maryam itu adalah insan yang paling mulia juga, dan juga pimpinan surga untuk para perempuan nantinya. Siti Maryam itu. Nah, pertama yaitu puasa nazar. Contohnya gini, kita nazar nih, jika saya ranking pertama di kelas 8 atau juara ranking umum, kan di situ kan ada 81, 82, kelas 81 atau 8A, 8B, 8C. Apabila saya unggul dari orang-orang yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 di berbagai kelas 8, maka saya akan puasa selama 7 hari. Itu kalimat nazar. Nazarnya yang baik, tapi udah ada niat, udah ada sebab. Nah, baik kita orang tersebut dapat juara 1 dan juara umum, mengungguli biasanya orang-orang yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Gimana ke depannya? Bagi dia itu wajib melaksanakan puasa. Itu disebutnya puasa nazar. Itu disebut puasa nazar. Gimana kalau kagak kesampaian? Ya kagak wajib puasanya. Kalau kagak kesampaian, puasanya itu. Nazarnya kagak kesampaian, jadi kagak wajib puasa. Nah, tapi kalau nazarnya kesampaian, maka dari itu wajib puasa. Wajib hukumnya. Nah, itu disebut dengan puasa nazar. Contoh yang lain, yaitu lagi usaha cari beasiswa ke luar negeri. Kemarin Brunei, sekarang dapat lagi buka Saudi dan sebagainya. Dan sebagainya. Buat nazar kayak gitu. Apabila, kata dianya nih, apabila saya diterima di salah satu negara yang menerima saya, yang duluan nerima siapa, maka saya akan puasa selama 15 hari. Umumnya kayak gitu. Kedepannya ditunggu itu apakah ada pengumuman atau belum. Pas hari pengumumannya kesampaian. Misalnya yang keterima pertama di negara ini umpamanya Kuwait atau Saudi umpamanya. Keterima di Kuwait. Apa yang harus dia lakukan? Ya wajib puasa 15 hari. Karena dia ngomongnya 15 hari. Tapi kalau kagak sampai kesampaian itu kagak puasa. Oke. Kedua, ada puasa kafarah. Apa itu kafarah? Kafarat dari perbuatan dosa. Ini ada kemarin kenapa ente puasa kafarah? Karena pas di bulan Ramadan di siang hari kata dia nih, aku berhubungan intim dengan istri saya karena saya gak kuat. Karena saya melakukan itu kan batal puasanya. Maka dari itu di hari setelah Ramadan saya harus puasa. Omongnya 2 bulan berturut-turut lah, kayak gitu. Bukan 2 bulan satu hari diancam, satu hari kagak puasa, bukan. Terus 2 bulan full itu. Tapi kalau batal sehari harus diulangi lagi. Nah, itu puasa kafarah. Nah, itu contohnya kayak gitu. Dan juga yang ketiga adalah shaumul qada. Yang ketiga adalah puasa qada. Apa itu puasa qada? Puasa pengganti. Disebabkan di bulan Ramadan ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i di bulan Ramadan, ada udzur syar'i hingga tidak bisa berpuasa.
Disebabkan kalau perempuan ada haid, ada nifas, terus juga wanita hamil kalau mengkhawatirkan, terus juga menyusui, kalau puasa tar kering itunya, susu asinya. Umpamanya kalau umumnya kalau laki-laki lagi safar ke perjalanan jauh umpamanya, kalau di perjalanan ini kagak kuat puasa, kau puasa takutnya mati. Nah itu gak apa-apa. Tar setelah bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kita harus menggantinya, yaitu disebut shaumul qada, puasa qada. Berapa hari puasa qada tersebut? Tergantung puasa yang ditinggalin di bulan Ramadan. Tergantung ente. Ente kalau safarnya misalnya 3 hari, kagak puasa 3 hari, ya qadanya 3 hari. Umpamanya kalau wanita haid di bulan Ramadan, pasti kalau perempuan di bulan Ramadan di tengah-tengah ngocor, darah haid keluar. Nah, dari yang bawah tuh ngocor gitu, keluar darah haid. Ya Allah, ini kapan nih haid beresnya umpamanya kayak gitu, kok kata perempuan tuh. Umpamanya haidnya sampai 15 hari atau 7 hari. Umpamanya ambil aja 7 hari haidnya tuh. Maksimal haid itu menurut Imam Syafi'i itu 15 hari. Di hari ke-16 masih haid, itu bukan haid lagi, tapi istihadah. Tapi darah istihadah. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi darah istihadah si perempuan tersebut? Ya, wajib puasa, wajib sholat. Itu mah dari penyakit. Kalau udah 15 hari lebih, misalnya udah 15 hari pas, itu udah masih haid. Tapi kalau hari ke-16, hari ke-17 masih keluar darah, itu darah istihadah. Nah, 15 hari, umpamanya ambil aja 7 hari lah, dia itu haid. Setelah itu, dia wajib mengqadha. Berapa hari? Ya 7 hari, terserah dianya. Dianya haid berapa hari? 7 hari ya 7 hari. Gitu. Itu puasa qadha. Umpamanya terus juga yang puasa yang qadha itu disebabkan yang selain yang sebutkan disebabkan sakit parah tapi ada harapan sembuh. Nah, nanti kita jelaskan di situ insyaallah. Qadha juga dan sebagainya. Nah, itu seputar tentang puasa wajib. Puasa wajib itu ada 2 macam. Pertama, al-wajib bi asli syar'i. Yang pertama adalah wajib yang asalnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ai bi ghairi sabab minal mutakallif, yaitu puasa suci di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan menghadapinya, menyebutnya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira menghadap dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan ngaharamin jasad kita ke dalam neraka. Jadi artinya kita ini enggak bakal masuk neraka, masukin ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu puasa Ramadan. Yang kedua, al-wajib bisababi minal mutakallif. Yang kedua ada sebabnya. Kayak puasa nadar, itu udah contohnya. Puasa kafarah ada contohnya. Terus juga apa? Puasa qadha. Nah, itu. Udah ada sebabnya. Nah, itu puasa wajib terbagi 2. Yang kedua, bagian puasa itu yang kedua adalah as-shaumul mustahab. Apa itu as-shaumul mustahab? As-shaumu ala hasabi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah puasa sunnah. Yang kedua adalah puasa sunnah atau juga disebut shaumut tatawwu'. Shaumut tatawwu' ini saum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kayak puasa di bulan Muharram, puasa Asyura, ada juga Tasu'ah, puasa Asyura, terus puasa Senin Kemis,
terus juga puasa Ayyamul Bid, terus juga puasa Daud, terus juga puasa Rajab nih kayak sekarang. Ada juga puasa Sya'ban. Banyak sekali puasa-puasa yang sunnah tersebut, banyak. Nanti kita jelaskan insyaallah taala keutamaannya dan juga sebagainya insyaallah taala. Itu puasa sunnah. Yang ketiga adalah as-shaumul manhi anhu syar'an. Yang ketiga adalah puasa yang terlarang atas puasa tersebut syar'an, secara syara'. Yang kedua adalah puasa yang dilarang atas som tersebut secara syar'i. Ada berapa? Ada 2 juga. Pertama, yang hukumnya makruh, puasa makruh. Nih, puasa yang makruh itu macamnya kayak gimana? Puasa di hari Arafah untuk jemaah haji di Arafah. Ketika kita melaksanakan haji, terus wukuf di Arafah, di hari Arafahnya kita puasa. Kita puasa di bulan Arafah. Kebetulan dianya lagi naik haji, lagi menunaikan ibadah haji. Hukumnya bagaimana? Makruh puasa tersebut. Makruh. Makruh itu ma yuthabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li. Makruh itu adalah sesuatu yang ditinggalkan meraih pahala, dan juga kalau mengerjakannya itu tidak apa-apa, tapi rugi. Kalau ngerjain itu makruh. Puasa makruh yang selanjutnya yang akan tahu yaitu saumun fi yaumi syakkin. Saumun fi yaumi syakkin. Puasa di hari ragu-ragu. Maksudnya di hari ragu-ragu itu umpamanya kayak tanggal di 29 Sya'ban. Puasa di tanggal 29 Sya'ban. Nah itu puasa saumus syak, puasa di hari ragu-ragu. Di tanggal 29 itu adalah salah satu, tanggal 29 adalah hari penentu apakah besoknya itu tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Nah itu, apakah tanggal 29, apakah tanggal 30 Sya'ban hari selanjutnya atau tanggal 1 di bulan Ramadan. Nah itu puasa fi yaumi syakkin. Nah itu contoh puasa makruh. Ada lagi as-shaumu manhi anhu syar'an. Yang kedua adalah puasa haram, puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa diharamkan? Karena hari Idul Fitri itu hari senang-senang. Makanya wa aftiru li ru'yati. Wa aftiru, berlebaranlah dengan cara melihat hilal. Jadi tanggal 1 Syawal itu hari senang-senang umat Islam, hari kemenangan dari masyarakat kita. Kita berhasil sudah berpuasa. Orang tersebut enak, memang udah kenakan puasa tersebut. Pas tanggal 1 Syawal, puasa itu udah haram puasanya. Nggak boleh. Itu haram. Ataupun juga Idul Adha diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Yang ketiga, ayyamut tasyrik, 3 hari setelah hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah ayyamut tasyrik. Kenapa ayyamut tasyrik dilarang untuk berpuasa? Karena di situ berkurban, kita makan daging hasil kurban tersebut. Nah, itu aqsamus shaum. Aqsamus shaum itu ada 3. Ada shaum wajib. Shaum wajib itu ada 2. Ada wajib bi asli syar'i, yaitu puasa Ramadan. Ada juga as-shaum wajib bisababi minal mutakallif, kayak puasa nadar, puasa qada, dan juga puasa kafarah. Adapun pembagian yang kedua adalah as-shaumul mustahab. Apa itu shaumul mustahab? As-shaumu ala hasabi, atau juga ala thabitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sudah disebutkan. Ada juga as-shaumul manhi anhu syar'an. Yang ketiga adalah puasa yang dilarang secara syar'i. Itu terbagi 2. Pertama,
dilarangnya tapi makruh. Kayak puasa hari Arafah untuk para jamaah haji yang lagi wukuf di Arafah, itu makruh. Terus juga di hari ragu-ragu atau juga di hari tanggal 29, umpamanya 29 Syaban. Nah itu. Terus yang kedua adalah puasa haram, kayak itu hari raya, kayak Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah itu aqsamus shaum. Paham ya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nah sekarang kita memasuki ke syarat-syarat puasa. Apa sih syarat puasa itu? Syarat wajib puasa itu apa aja? Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngambil dari berbagai kitab. Ini banyak kitab juga sih, ini banyak. Wa syara itu ujubus syiyam salah satu asya. Itu menurut kitab Kifatul Akhyar sini. Kalau di sini ada berapa? Pertama, adapun syarat-syarat puasa itu ada 3 perkara. Pertama, al-islamu. Yang pertama ya tentunya umat Islam yang melakukan puasa. Yang pertama ya umat Islam yang melakukan shaum Ramadan itu. Pertama yaitu al-Islam. Yang pertama adalah harus umat Islam. Bagaimana kalau orang kafir melaksanakan puasa, menunaikan puasa? Ya kagak sah. Umpamanya puasanya sesuai dengan puasa Islam, kagak sah puasanya. Ya kan ya gak muslim. Kalau ingin sah ya baca syahadat dulu. Baca syahadat dulu. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah agama Islam. Oke. Yang kedua apa? Jangan dulu yang kedua. Ini ada kejelasannya. Wa dzakara shaum Ramadan wa na'aqada al-ijma' ala wujubi thumma wujubi wa yata'allaq bil muslim al-baligh. Thumma kemudian ujubuhu, kemudian kewajiban puasa ya ta'allaq, yaitu yang berkaitan dengan bil muslim, dengan umat Islam. Artinya ini urusan dengan syarat-syarat puasa. Fala yajibu 'alal kafir al-asli li'annahu la yasihhu minhu idza laisa huwa min ahli al-ibadah. Fala yajibu, dan juga kagak wajib puasanya alal kafiri untuk non muslim atau juga orang kafir apa? Al asli, kafir tulen. Li'annau, karena sesungguhnya puasa itu la yasihhu minhu, kagak sah puasanya, idlaisa, apabila bukan huwa dia min ahli ibadah, dari ahli ibadah. Nah, kalau di sini apa? Walau fi ma madha fala yajibu 'alal kafir asli wujubi mutalabah kama marra fi shalah. Itu artinya syarat yang pertama itu kekeh kudu umat Islam. Orang kafir demen puasanya pengen secara umat Islam, ya kagak sah puasanya. Gimana acaranya? Ya masuk baca syahadat, masuk Islam, puasa dah sah. Misalnya kalau orang kafir kan ada, di agama lain kayak Kristen, kayak Buddha itu kan ada puasa. Umpamanya kayak Hindu dah. Hindu itu kalau puasa di hari nyepi itu, kan nyepi itu harus sepi semua. Harus ini. Harus sunyi. Nah, ketika di hari nyepi tersebut orang Hindu melakukan puasa. Puasanya 24 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Itu puasanya orang Hindu. Ya, tergantung syariat mereka lah. Orang Nasrani kok melakukan puasa juga. Syariat mereka juga. Yang lain pun juga tergantung mereka juga.
umat Islam pun juga terserah kita juga, terserah syariat Islam. Kalau kata orang umat Islam misalnya ada orang kafir ingin melakukan puasa secara Islam, itu kagak sah puasanya. Itu secara, kalau ingin puasanya secara syariat Islam nggak bisa. Kecuali kalau udah masuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu boleh baru puasa. Adapun syarat wajib yang kedua apa? Al-bulughu. Wal bulughu yang kedua adalah orang baligh. Orang apa? Orang baligh. Orang baligh. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana alamatul bulugh. Tanda-tanda baligh itu, kalau laki-laki itu ada dua laki-laki itu. Perempuan juga ada dua. Pertama, ini yang laki-laki sudah yang berusia 15 tahun ke atas, itu udah baligh. Yang kedua, sebelum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, itu udah baligh. Baligh itu dikasih beban, jadi beban sendiri. Kalau anak kecil itu bebannya beban orang tua. Beban orang tua. Anak itu kalau melakukan puasa, pahalanya terbagi dua. Pahala buat dianya sendiri dan juga pahalanya untuk orang tuanya. Orang tuanya itu pahala mendidik anaknya. Nah, di sini disebutkan apa? Wa kadzalika la yajibu 'alas shabi. Dan juga kagak wajib untuk anak kecil. Puasa untuk anak kecil itu gak wajib puasa anak kecil itu, tapi harus dididik puasa. Ya, mau sampai duhur, mau sampai asar. Kalau anak kecil itu bertahap. Ada juga sampai maghrib dan sebagainya. Fala yajibu 'ala shabi kas-shalah wa yu'mar bihi li sab'i in ataqa wa yadribu 'ala tarki li 'ashrin. Kalau anak kecil itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita salat, ini menunaikan ibadah itu mulai dari umur 7 tahun. Perintahkan salat atau perintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun. Terus kalau 10 tahun kalau 10 tahun ini masih belum balik, meninggalin menunaikan ibadah, meninggalin salat, meninggalkan puasa, itu dipukul, tapi dipukulnya secara wajar, jangan di dadanya dan di sebagainya. Nah, itu. Nah, itu anak kecil kalau puasa bagus, itu pahalanya ngalir ke orang tua. Jadi orang tersebut itu pahala dari puasa anak tersebut itu pahala mendidik anak untuk berpuasa. Nah, Masya Allah. Terus balik yang ketiga apa? Syarat yang ketiga wajib itu wal aqlu. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Jadi artinya kok kita berpuasa itu umat Islam udah balik. Yang ketiga orang yang berakal. Nah, itu berakal sehat, yang tahu ilmu tentang puasa itu. Dan juga kagak wajib untuk orang gila, orang yang kehilangan akal sehatnya itu kagak wajib puasa. Kalau orang gila tersebut udah sembuh dari kegilaannya, itu udah wajib berpuasa. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Ini akan diangkat al-qalam itu menulis, dicatat amalan orang tersebut an salasah. Ada 3 golongan gak bakal dicatat oleh malaikat. Apa? Minhum as-sabi. Pertama, baby, yaitu bayi, anak kecil. Anak kecil kagak dicatat amalannya. Maupun anak kecil itu mau melakukan kebaikan kayak sholat, puasa, itu pahalanya ngalir ke orang tua. Pahala anak tersebut itu ngalir ke orang tua, pahala mendidik anak. Itu gak bakal dicatat oleh malaikat. Wal majnunu, dan kedua itu orang gila. Orang gila itu gak bakal dicatat amalannya.
Yang ketiga an-naim, yaitu orang yang tidur. Kalau kita tidur nggak bakal dicatat oleh malaikat. Tidur ya udah tutup dulu. Kalau tidur nggak dicatat amalannya. Kita ngapain kalau tidur? Walaupun kita lagi tidur meraba-raba ini nggak bakal dicatat. Tapi kalau lagi sadar ya dicatat. Ini lagi live streaming, malaikat nyatat ini. Terus Anda semua lagi nonton ini pengajian puasa, dicatat juga sama malaikat. Oh, ini amalan soleh. Masya Allah, ajib. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, akan diangkat catatannya, artinya kagak dicatat itu 3 golongan. Pertama anak kecil, kedua orang gila, atau yang ketiga naim, yaitu orang yang tidur. Nah, itu syarat wajib puasa ada 3. Terus ada syarat sah puasa. Ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 6. Ada 6 syarat sah puasa itu. Pertama yaitu ya umat Islam udah ditentukan seperti syarat wajibnya. Yang kedua syarat sahnya itu adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang dewasa tapi kok kagak tamyiz itu kagak sah. Ini kata syarat sahnya itu. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini benar, lakukan. Yang salah, nah itu tamyiz disebutnya itu. Yang ketiga yaitu harus suci puasa tersebut itu. Suci dari mana? Dari hadas. Dari hadas besar, diantaranya apa? Haid dan nifas. Kalau di sini suci, harus suci dari haid dan nifas. Nah, kalau ketika datang bulan, datang haid atau nifas itu kagak wajib puasa. Tapi nanti setelah beres nifasnya atau haidnya di bulan lain, kayak bulan lain di luar Ramadan, itu harus diganti atau diqadha. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu ya niat. Yang kelima menahan diri dari yang membatalkan. Yang keenam masuk waktu. Ya gitu. Masuk waktu saum maksudnya. Ya min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Nah, itu seputar syarat wajib dan syarat sah salat. Bagi yang ingin bertanya, saudara-saudariku, silakan, jangan sungkan-sungkan, bukan hanya lihat saja, tapi jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Insya Allah menjawabnya besok. Insya Allah besok sebelum masuk materi kita jawab dulu. Jawab dulu terlebih dahulu. Dan juga kalau ada sesuatu, kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga insya Allah setiap hari kita kita fokus ke fikih puasa. Insya Allah besok kita menerangkan tentang arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Insya Allah Ta'ala. Apa sih rukun-rukun puasa itu dan fardu puasa itu ada berapa sih? Nah, insya Allah kita akan kupas tuntas di sini. Semoga pengajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Besok tentang fardu puasa atau juga rukun puasa itu nanti kita jelaskan. Atau mungkin juga tentang setelah rukun puasa mungkin kita nangin seputar fadail shaum wa fadail syahrul Ramadan. Insyaallah taala kita akan jelaskan lebih rinci. Ngambil dari berbagai kitab, terus juga ya dan sebagainya. Catatan ini masih banyak, alhamdulillah. Kita juga
kita terangkan tingkatan puasanya seperti apa. Ada 3 tingkatan puasa insyaallah taala. Kita terangkan. Terangkan. Ini menerangkan tentang ini semampu aja. Ini bukan mengajarkan, tapi ini adalah tabarruk fil ilmi, ngalap berkah dari ilmu tersebut. Jadi jika ada sesuatu yang tidak paham dalam pelajaran ini, maka silakan bertanya di kolom komentar. Apa ini gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Makanya catat di statusnya, silakan yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Semoga pengajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga tetap semangat dalam belajar puasa, belajar ilmu-ilmu fikih shaum tersebut. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawtal arda min syamsi abana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma aftah alaina fatal arifin bi barakatika syu'alina rahmatak wa dhakkirna manasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha bi yadihi turjal amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.